Matahari baru saja tergelincir ke balik cakrawala, meninggalkan sisa-sisa cahaya jingga yang tampak memar di langit. Di dalam kabin sedan tua itu, keheningan yang memekakkan telinga mulai merayap, lebih nyaring daripada deru mesin yang stabil. Tak ada musik, tak ada percakapan. Hanya ada suara gesekan ban pada aspal retak yang terdengar seperti rintihan panjang. Andra mencengkram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Di sampingnya, Maya meringkuk, memeluk tubuhnya sendiri. AC mobil sudah lama dimatikan, namun dingin yang menusuk tulang mulai merembes masuk melalui celah pintu, seolah besi kendaraan itu telah berubah menjadi balok es yang membekukan sumsum mereka. "Kita seharusnya tidak lewat sini, Andra," bisik Maya. Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Namun dalam kesunyian itu, tiap suku katanya terasa seperti hantaman palu. Andra tidak menjawab. Matanya terpaku pada sorot lampu depan yang mulai menelan kegelapan. Di depan mereka, sebuah jalan setapak beton sempit membentang, membelah barisan pohon jati yang berdiri kaku layaknya prajurit mati yang diawetkan. Pohon-pohon itu begitu rapat, menyerap semua sisa cahaya dan suara, menciptakan ruang hampa yang menyesakkan. Di pangkal jalan itu, sebuah papan kayu tua yang telah melapuk berdiri miring. Cat hitamnya yang mengelupas membentuk peringatan tunggal yang dingin. "Hanya maju, jangan menoleh." "Cuma orang iseng," gumam Andra, meski jakunnya naik turun saat ia menelan ludah. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, seolah-olah hutan ini sedang menghisap frekuensi suaranya. Saat ban mobil melewati batas papan tersebut, sebuah sensasi ganjil menghantam mereka. Udara di dalam mobil mendadak menjadi sangat tipis dan berat. Tekanan udara seolah meningkat, membuat telinga mereka berdenging menyakitkan. Sebuah keheningan yang begitu absolut hingga mereka bisa mendengar detak jantung satu sama lain yang berpacu liar. Andra melirik spion tengah, bermaksud mencari jalan keluar, namun ia membeku. Di belakang mereka, jalan yang baru saja mereka lalui telah hilang, tertutup oleh kabut hitam yang pekat dan solid. Lalu terdengar suara itu. Bukan suara mesin, bukan suara angin. Sret, sret, sret. Sesuatu yang besar baru saja menginjakkan kaki di aspal, tepat di belakang bumper mereka. Sesuatu yang membawa hawa dingin yang jauh lebih purba daripada malam di hutan manapun. Andra menginjak pedal gas lebih dalam. Mesin menderu, namun jarum speedometer seolah terpaku di angka 40. Mobil itu tidak melaju lebih cepat, juga tidak bisa melambat. Mereka seolah terkunci dalam sebuah ritme yang didikte oleh hutan itu sendiri. Di kanan dan kiri, batang-batang pohon jati yang pucat melesat lewat dengan presisi yang mengerikan. Jarak antar pohon, tinggi dahan, hingga pola guratan pada kulit kayunya tampak identik, seperti sebuah simulasi yang rusak. "Andra, jangan lihat spion." Suara Maya bergetar hebat. Ia kini menyembunyikan wajahnya di lipatan lengan, menolak untuk melihat keluar jendela yang mulai berembun dari dalam. Namun, rasa penasaran adalah kutukan. Mata Andra melirik spion samping. Di sana, di balik kabut yang merayap, ia melihatnya. Sebuah figur setinggi 3 meter, kurus kering hingga tulang rusuknya menonjol tajam di balik kulit yang sewarna dengan abu jenjang. Makhluk itu tidak berlari, ia berjalan dengan langkah-langkah panjang yang patah, menyeret sebuah benda logam besar yang memercikkan bunga api kecil saat bergesekan dengan beton. Sret, sret, sret. Setiap kali logam itu bergesekan, dingin yang menusuk tulang di dalam kabit meningkat drastis. Uap napas Andra mulai mengepul di udara. "Kita harus keluar dari jalan ini, Maya. Sekarang." Andra membanting setir ke kanan, mencoba menerjang celah di antara pepohonan. Bukannya berbelok, setir itu justru melawan. Ada kekuatan tak terlihat yang memaksa roda depan tetap lurus. Ban mobil menjerit, bercemit hebat di atas beton, namun kendaraan itu tetap meluncur maju layaknya kereta di atas rel yang tak kasat mata. Bum! Guncangan hebat menghantam bagian belakang mobil mereka. Kepala Maya tersendak ke depan. Sesuatu yang sangat berat baru saja menabrak bumper mereka. Bukan sekedar benturan fisik, tapi sebuah peringatan. Dia semakin dekat, Maya. Maya merintih. Ia sudah mulai menangis tanpa suara.
Andra mencoba menginjak rem sekuat tenaga, namun pedal itu terasa keras seperti batu. Mobil itu memiliki kemauannya sendiri. Tiba-tiba, kaca spion tengah yang sejak tadi tampak buram mulai menampakkan bayangan. Bukan bayangan jalanan, melainkan pantulan kursi belakang mobil mereka. Di sana, di antara kegelapan jok belakang, keheningan yang memekakkan telinga itu pecah oleh suara bisikan pelan yang parau. "Kenapa kau bohong, Andra?" Suara itu adalah suara Maya, namun Maya yang asli sedang duduk di sampingnya, membeku dengan mata terbelalak melihat lurus ke depan. Bisikan itu datang dari sesuatu yang kini mulai mewujud di ruang sempit di belakang kepala mereka. Sesuatu yang baunya seperti tanah basah dan karat logam. Andra menyadari satu hal yang lebih mengerikan dari makhluk yang mengejar mereka. Jalan setapak ini tidak hanya membawa mereka masuk ke dalam hutan, tapi juga memaksa mereka membedah semua busuk yang selama ini mereka sembunyikan di dalam kabin yang kini terasa seperti peti mati. Apa yang akan kamu lakukan jika satu-satunya cara untuk tetap hidup adalah dengan terus melaju menuju kegelapan yang lebih pekat? Suara bisikan di jok belakang itu seolah menyedot seluruh oksigen dalam kabin. Andra merasa paru-parunya mengecil, sementara dingin yang menusuk tulang kini bukan lagi sekadar suhu, melainkan sensasi fisik yang mencekam tengkuknya. "Maya, kau dengar itu?" tanya Andra dengan suara parau. Maya tidak menjawab, ia justru menempelkan telapak tangannya ke kaca jendela samping. Es mulai mengkristal di permukaan kaca, membentuk pola-pola aneh yang menyerupai wajah-wajah yang menjerit. "Dia tidak hanya di belakang kita, Andra," bisik Maya dengan tatapan kosong. "Dia adalah jalan ini." Boom! Hantaman kedua lebih keras. Kali ini kaca belakang mobil retak 1000, membentuk pola sarang laba-laba yang buram. Di balik retakan itu, sepasang mata yang tidak memiliki kelopak, hanya lubang hitam yang dalam, menatap tepat ke arah Andra melalui spion tengah. Makhluk setinggi 3 meter itu kini hanya berjarak 1 jengkal dari bagasi mereka. Tangan panjangnya yang penuh keriput pucat merayap naik. Kuku-kukunya yang hitam mulai menggaruk atap mobil. Krit, krit. Suara logam yang terkoyak itu menciptakan keheningan yang memekakkan telinga di dalam kepala Andra. Ia tidak tahan lagi, logikanya runtuh. "Aku akan memutar balik, persetanan dengan semuanya." Andra meraung. Ia menarik rem tangan dengan sentakan brutal dan memutar kemudi ke arah kanan secara paksa. Mobil itu berputar dengan hebat, ban berdecit menciptakan kepulan asap karet yang berbau busuk. Namun alih-alih berbalik arah, mobil itu justru berhenti dalam posisi melintang di tengah jalan setapak. Mesin mati total. Lampu depan berkedip-kedip lalu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang absolut. Hening, bahkan detak jantung mereka pun seolah malu untuk berbunyi. Kenapa berhenti? Suara Maya kini berubah, bukan lagi ketakutan, tapi datar dan dingin. Andra mencoba memutar kunci kontak. Cek, cek, cek. Mesin itu mati suri. Di luar, makhluk itu berhenti menyeret logamnya. Keheningan yang tercipta terasa lebih menyakitkan daripada suara logam tadi. Sebuah tekanan udara yang membuat telinga Andra mulai mengeluarkan darah tipis. Dari kegelapan di balik kaca belakang yang retak, makhluk itu perlahan berdiri tegak. Bayangannya menelan seluruh badan mobil. Cahaya bulan yang pucat menembus sela-sela pohon jati memperlihatkan bahwa makhluk itu tidak memiliki wajah rata. Wajahnya adalah cermin yang retak, dan di dalam cermin itu Andra melihat dirinya sendiri, bukan dirinya yang sekarang, tapi dirinya sebulan yang lalu saat ia berdiri di pinggir jembatan mendorong sebuah benda berat ke sungai. "Jalan ini tidak membiarkanmu berhenti, Andra," ucap Maya tanpa menoleh. Jalan ini hanya bergerak satu arah, menuju pengakuan. Tiba-tiba, atap mobil mulai melesak ke bawah. Makhluk itu kini berdiri di atas mobil mereka. Beban beratnya di atas suspensi kendaraan membuat suspensi kendaraan berdecit sekarat. Satu tangan panjangnya yang penuh keriput pucat mulai merayap masuk melalui celah kaca belakang yang hancur, perlahan-lahan mendekati leher Andra. "Jalankan mobilnya, Andra," bisik Maya sambil mengailaci mobil. "Jalankan mobilnya, Andra,"
bisik Maya sambil mengailaci mobil. "Jalankan mobilnya, Ndra," bisik Maya sambil mengailaci mobil, "atau kita akan menjadi bagian dari aspal ini selamanya." Tangan makhluk itu dingin, kering dan berbau tanah kuburan, kini hanya berjarak beberapa milimeter dari kulit leher Andra. Andra bisa merasakan dingin yang menusuk tulang memancar dari ujung kuku hitam makhluk itu, membekukan setiap saraf di tubuhnya. "Jalankan, Ndra, cepat!" teriak Maya memecah keheningan yang memekakkan telinga yang sempat membungkus mereka. Dengan tangan gemetar, Andra memutar kunci kontak sekali lagi. Vroom! Mesin mobil menderu hidup, seolah hutan ini baru saja memberikan izin untuk bernafas kembali. Begitu mobil bergerak maju, beban berat di atas atap menghilang, berganti dengan suara dentum logam di aspal. Makhluk itu kembali ke posisinya, menjaga jarak, menyeret maut di belakang mereka. "Apa yang dia tunjukkan padamu di wajahnya tadi?" tanya Maya, suaranya kini tajam seperti belati. "Aku melihat jembatan itu, Ndra. Aku melihat tas yang kamu buang ke sungai." Andra terdiam. Di luar jendela, pohon-pohon jati kini mulai berubah. Mereka bukan lagi sekadar pohon, batang-batangnya mulai menyerupai pilar-pilar beton jembatan yang ada di dalam ingatan kelamnya. "Aku melakukannya untuk kita, Mai. Uang itu, aku tidak punya pilihan. Perusahaan menuntutku, dan orang itu dia tahu terlalu banyak." "Kita?" Maya tertawa getir, sebuah suara yang terdengar mengerikan di tengah kesunyian hutan. Suhu di dalam kabin merosot ke titik beku. Kristal es mulai menutupi dashboard. Cahaya lampu depan mobil mulai meredup, menyisakan jarak pandang yang sangat pendek. Namun dalam keremangan itu, mereka melihat sesuatu di tengah jalan. Bukan lagi jalan setapak beton yang lurus. Di depan mereka, jalan itu mulai menyempit hingga hanya menyisakan lebar yang pas-pasan dengan badan mobil. Di sisi kiri dan kanan bukan lagi hutan jati, melainkan kegelapan tak berdasar, sebuah jurang yang seolah menelan semua suara. Sret, sret, sret. Makhluk di belakang mempercepat langkahnya. Suara logam yang diseret kini berubah menjadi suara cakaran pada bumper belakang. Makhluk itu mulai mendorong mobil mereka, memaksa Andra melaju lebih cepat menuju ujung jalan yang tampak buntu. "Kau harus mengatakannya, Andra. Katakan dengan jujur, atau dia tidak akan pernah berhenti," teriak Maya sambil menunjuk ke arah spion tengah yang kini memperlihatkan wajah makhluk itu mulai membelah diri, menampakkan 1000 gigi kecil yang berderit. Andra mencengkeram kemudi dengan seluruh sisa tenaganya. "Oke, aku yang membunuhnya. Aku yang merencanakan kecelakaan itu, Mai. Aku tidak sengaja, tapi aku membiarkannya tenggelam." Begitu kata-kata itu keluar, mobil mendadak tersentak hebat. Makhluk di belakang berhenti seketika. Keheningan yang turun kali ini begitu berat hingga telinga Andra mulai berdengung hebat, lalu meletus dalam rasa sakit yang luar biasa. Namun jalan di depan tidak terbuka, justru sebaliknya, kabut hitam di depan mereka tersingkap, memperlihatkan sebuah pemandangan yang membuat jantung mereka seolah berhenti berdetak. Di ujung jalan setapak ini ada sebuah gerbang yang terbuat dari jalinan akar jati yang rapat, dan di depannya berdiri sesosok pria dengan pakaian yang basah kuyup, sosok yang Andra buang ke sungai sebulan yang lalu. Dia berdiri di sana, memegang sebuah papan kayu kecil, menunggu mereka. "Kita sudah sampai," bisik Maya, tangannya perlahan melepaskan pegangan pada sabuk pengaman. "Tapi ini bukan jalan keluar." Mobil itu meluncur pelan, seolah ditarik oleh gravitasi yang tidak berasal dari bumi. Mesinnya kini hanya mengeluarkan suara rintihan halus, kalah oleh keheningan yang memekakkan telinga saat mereka mendekati sosok yang berdiri di ambang gerbang akar tersebut. Pria itu, sosok dari masa lalu Andra, berdiri kaku. Air sungai yang hitam terus menetes dari pakaiannya. Namun anehnya, air itu tidak pernah membasahi tanah. Ia menghilang sebelum menyentuh beton, seolah sosok itu sendiri adalah lubang hitam yang menghisap realitas. Wajahnya pucat pasi, bengkak karena air, namun matanya yang jernih menatap lurus ke dalam pupil mata Andra melalui kaca depan. Papan kayu yang dipegangnya terangkat perlahan. Tulisan di sana bukan lagi peringatan, melainkan sebuah pernyataan. "Selamat datang di rumah." "Ndra, lihat ke belakang," bisik Maya. Suaranya tidak lagi mengandung amarah atau takut. Hanya ada kepasrahan yang dingin. Andra menoleh untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki hutan jati ini.
Di belakang mereka, makhluk kurus setinggi 3 meter itu tidak lagi mengejar. Ia berdiri tegak di tengah jalan, perlahan-lahan melepaskan topeng cermin di wajahnya. Di balik topeng itu tidak ada apa-apa, hanya kekosongan yang melambangkan masa depan yang baru saja Andra hancurkan. Tiba-tiba, pandangan Andra meluas melampaui batas mobilnya. Kabut di sekeliling hutan jati tersingkap sepenuhnya, mengungkapkan kengerian yang sesungguhnya. Di kanan dan kiri mereka, ribuan jalan setapak serupa membentang sejajar sejauh mata memandang. Di setiap jalan itu, ada sebuah mobil yang bergerak lambat, diisi oleh pasangan-pasangan yang membenci, sahabat yang saling mengkhianati, dan manusia yang membawa rahasia berdarah. Hutan ini bukanlah sebuah transit. Ini adalah sebuah ekosistem. "Kita tidak akan pernah menyeberang, kan?" tanya Andra. Air matanya kini mengalir, terasa seperti dingin yang menusuk tulang di pipinya. Maya tidak menjawab. Ia hanya meraih tangan Andra. Tangannya terasa sangat dingin, sama dinginnya dengan tangan makhluk yang tadi mengejar mereka. Andra menatap tangan Maya, dan dengan ngeri, ia menyadari kulit Maya mulai berubah warna menjadi abu-abu pucat, persis seperti kulit makhluk kurus di belakang mereka. "Hanya ada satu arah di sini, Andra," ucap Maya. Suaranya kini bergabung dengan ribuan bisikan lain yang bergema di dalam hutan. "Ke dalam." Mobil itu akhirnya menyentuh gerbang akar jati. Alih-alih hancur karena tabrakan, moncong mobil itu perlahan melesap masuk ke dalam anyaman akar, seolah-olah melewati permukaan air. Satu persatu, bagian mobil tertelan, lampu depan, kap mesin, dashboard, hingga akhirnya kabin tempat mereka duduk. Saat kegelapan total menelan mereka, suara terakhir yang terdengar bukanlah teriakan, melainkan suara sret, sret, sret yang baru. Kini, Andra menyadari bahwa suara logam yang menyeret itu bukan berasal dari makhluk yang mengejar mereka. Suara itu berasal dari bawah mobil mereka sendiri, rantai tak kasat mata yang kini mengikat mereka pada jalan setapak ini untuk selamanya. Di luar, di pangkal jalan setapak yang baru, sepasang kekasih lain baru saja membelokkan mobil mereka masuk ke dalam hutan jati, melarikan diri dari kemacetan dunia nyata, disambut oleh papan kayu yang sama. Hanya maju, jangan menoleh. Andra merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Namun secara bersamaan, ia merasa terikat erat ke kursi kemudinya. Mobil itu kini benar-benar berhenti di dalam jantung hutan, sebuah aula raksasa yang terbuat dari pepohonan jati yang melilit hingga ke langit-langit hitam. Di sini, keheningan yang memekakkan telinga mencapai puncaknya, sebuah frekuensi tinggi yang membuat kesadaran seolah terkoyak. Ia menoleh ke arah samping, namun Maya sudah tidak ada di sana. Kursi penumpang itu kosong, menyisakan lapisan embun beku yang tebal. Andra mencoba membuka pintu, namun gagangnya telah menyatu dengan daging tangannya. Ia melihat ke bawah, ke arah kakinya. Pedal gas dan rem telah tumbuh merambat ke atas, membalut betisnya dengan urat-urat kabel dan besi yang dingin. Ia bukan lagi pengemudi, ia telah menjadi bagian dari mesin. Dari kegelapan di depan, pria basah kuyup itu berjalan mendekat. Ia tidak lagi membawa papan peringatan. Dengan gerakan lambat, ia mengetuk kaca depan mobil Andra yang retak. "Waktumu untuk bertugas, Andra." Suara itu terdengar langsung di dalam tempurung kepala Andra. Tiba-tiba, mobil itu tersentak mundur dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan Andra yang mengendalikannya, kendaraan itu ditarik oleh rantai raksasa yang muncul dari dasar tanah. Andra melihat ke kaca spion dan jantungnya menjelos. Wajahnya di cermin mulai memanjang, kulitnya mengkerut, memucat hingga sewarna abu jenjang. Tubuhnya tertarik ke atas, menembus atap mobil hingga ia berdiri tegak setinggi 3 meter di atas aspal beton yang dingin. Tangannya memanjang, kuku-kukunya menghitam, dan di tangan kanannya ia menggenggam sebuah potongan logam berat yang berkarat. Ia kini adalah makhluk itu. Di depan sana, di ujung jalan setapak yang lain, ia melihat sorot lampu mobil baru yang mulai masuk ke dalam hutan.
Sepasang manusia di dalamnya sedang bertengkar. Wajah mereka penuh dengan ketakutan yang sama dengan yang ia rasakan beberapa jam lalu. Andra ingin berteriak, memperingatkan mereka untuk berbalik, namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah suara serak yang parau. "Kenapa kau bohong?" Ia mulai melangkah, patah-patah, menyeret logamnya di atas beton, menciptakan percikan api yang menjadi satu-satunya cahaya di bawah naungan pohon jati. Sret, sret, sret. Di dalam hutan jati satu arah, tidak ada korban yang benar-benar mati. Mereka hanya berganti peran, menjadi bayang-bayang yang mengejar dosa-dosa mereka sendiri dalam sebuah perjalanan tanpa akhir yang hanya mengenal satu aturan: hanya maju, jangan menoleh. Andra, atau apa yang tersisa darinya, kini berdiri di belakang bemper sebuah sedan perak yang baru saja melintasi batas papan kayu. Di bawah kakinya, aspal beton terasa berdenyut, seolah-olah jalan setapak ini adalah pembuluh darah dari sebuah organisme raksasa yang lapar. Keheningan yang memekakkan telinga kembali turun, menyelimuti sedan perak itu. Andra bisa merasakan ketakutan dari dua jiwa di dalam kabin tersebut. Ketakutan yang lezat, yang memberi energi pada tubuh pucatnya untuk terus bergerak. Ia melihat ke dalam mobil melalui kaca belakang yang belum retak. Di sana, seorang pria muda sedang berteriak kepada kekasihnya, sementara sang wanita menggenggam ponsel yang tak lagi mendapat sinyal. Mereka adalah cermin dari dirinya dan Maya, sebuah siklus yang dipelihara oleh penyesalan. Sret, sret, sret. Andra menyeret logam berkaratnya, memberikan ritme pada teror mereka. Ia tidak memiliki keinginan untuk membunuh. Tugasnya hanyalah menjadi pengingat. Ia adalah beban yang harus mereka bawa selama mereka menolak untuk jujur. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Di kursi penumpang sedan perak itu, sang wanita menoleh, bukan dengan wajah takut, namun dengan tatapan yang sangat familiar. Untuk sekeliras, wajah wanita itu berubah menjadi wajah Maya. Maya yang asli, yang menatapnya dengan penuh pengampunan, sekaligus kesedihan yang sangat mendalam. "Andra," bisik wanita itu dari balik kaca. Langkah Andra terhenti. Untuk sesaat, dingin yang menusuk bulang di tubuhnya mencair. Ingatannya tentang jembatan, tentang uang, dan tentang pengkhianatannya terasa menjauh, digantikan oleh rasa sakit yang murni sebagai manusia. Namun, hutan jati ini tidak mengizinkan jeda. Akar-akar dari pohon jati di sekelilingnya bergerak cepat, melilit kaki panjang Andra dan menariknya kembali ke dalam kegelapan. Jalan di bawah sedan perak itu tiba-tiba memanjang, menjauhkan mangsa baru itu dari jangkauannya. Andra menyadari kebenaran terakhir. Di hutan ini, meskipun sebagai pemburu, dia tetaplah seorang tawanan. Dia tidak hanya mengejar orang lain, dia sedang mengejar bayangannya sendiri yang tak akan pernah bisa ia tangkap. Di kejauhan, lampu belakang sedan perak itu meredup, lalu menghilang di telan kabut hitam. Suara pertengkaran mereka memudar, digantikan oleh seribuan suara seretan logam dari berbagai penjuru hutan. Hutan jati alas roban kembali hening, sebuah keheningan yang purba yang hanya bisa dipecah oleh mereka yang cukup malang untuk memilih jalan pintas yang salah. Di atas sana, bulan yang pucal tersembunyi di balik dahan jati, seolah tak ingin melihat apa yang terjadi di bawah satu arah yang abadi ini.